Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala SMA Tahsus Al-Quran, Ibu Fatma Aini. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan tenaga pendidikan SMA Tahsus Al-Quran. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita diberikan nikmat sehat, nikmat sempat dalam kegiatan diseminasi program guru penggerak oleh calon guru penggerak yaitu Bapak Pujo Mulyono Sarjana Pendidikan dengan tema perubahan paradigma pembelajaran pendidikan zaman kolonial. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk kegiatan pada hari ini akan lebih baiknya akan saya bacakan susunan acara. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara yang ketiga sambutan dari kepala sekolah atau yang mewakili, acara yang keempat doa penutup, dan acara yang terakhir nanti adalah diseminasi program guru penggerak oleh Bapak Pujo Mulyono Sarjana Pendidikan. Karena waktu kita sudah sore, maka kegiatan diseminasi program guru penggerak pada kesempatan kali ini kita mulai. Marilah kita buka kegiatan hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada yang bertugas, Ibu Afid Wanugianti dipersilahkan dan hadirin dimohon untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, tuk dua Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk kembali. Memasuki acara selanjutnya yaitu sambutan kepala sekolah atau yang mewakili. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kepala Sekolah yang kami hormati, Bapak Pujo Mulyono sebagai calon guru penggerak Angkatan 6 yang kami hormati, Bapak Ibu Guru, staf karyawan yang kami hormati pula. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini untuk menerima suatu ilmu yang akan disampaikan oleh Bapak Pujo Mulyono sebagai aksi nyata calon guru penggerak Angkatan 6, yaitu implementasi modul budaya positif di SMA Tahsus Al-Quran. Semoga dengan adanya acara ini kita bisa menyerap ilmu yang telah Pak Pujo serap selama ini dengan berbagai waktu yang dia
peroleh waktu yang dia peluangkan untuk mendapatkan ilmu, sehingga ilmu-ilmu tersebut bisa kita terima di sini, bisa kita sampaikan ke diri anak-anak kita, bisa kita implementasikan ke diri kita, sehingga sekolah kita SMA Tahfiz Al-Quran bisa lebih baik lagi. Mungkin itu saja nggih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari kepala sekolah atau yang mewakili. Memasuki acara yang selanjutnya yaitu doa penutup kepada Bapak Yultof Arif. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama kita memohon kepada Allah agar acara ini bisa berjalan dengan lancar, kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan berkah untuk kita semua dan untuk anak-anak kita semua. Liridhaillahi ta'ala wa li syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazid. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwartal ardha binuri samjika abada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ya kana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, tibalah kita untuk menantikan acara inti yaitu aksi nyata calon guru penggerak angkatan ke-6 SMA Tahfiz Al-Quran Wonosobo dengan implementasi modul keempat yaitu paradigma dan visi guru penggerak oleh Bapak Pujo Mulyono Sarjana Pendidikan. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad la haula wala quwwata illa billahil azim. Yang kami hormati Bapak Ibu guru dan karyawan dari SMA Tahfiz Al-Quran, pada kesempatan siang kali ini izinkan saya berbagi terkait dengan materi yang saya peroleh dari program guru penggerak, yaitu aksi nyata modul budaya positif. Nah, dalam modul budaya positif ini nanti ada beberapa submateri, ada perubahan pembelajaran perubahan paradigma pembelajaran, ada visi guru penggerak, ada keyakinan kelas, ada segitiga restitusi, dan yang lain-lain. Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan memulai, nanti saya harap Bapak Ibu bisa mengikuti, terus kalau ada yang belum jelas nanti ditanyakan di sesi berikutnya. Jelas ya Bapak Ibu? Saya mulai. Yang pertama yaitu ini profil saya mengajar di sini juga sebagai rekan-rekan Bapak Ibu. Kemudian saya sebagai calon guru penggerak angkatan 6 dari Wonosobo, yang pada kesempatan angkatan 6 ini dari SMA kita ada 3, yaitu saya sendiri, kemudian Bu Niken Pramulatsi sama Pak Muhammad Fatur Rahman. Nah, jadi kita bertiga ini kolaborasi Bapak Ibu. Oke, pada modul 1 ini yang pertama ada materi tentang filosofi KHD. KHD itu adalah Ki Hajar Dewantara, ya. Kemudian di modul 2 itu ada nilai dan peran guru penggerak. Terus yang ketiga itu ada visi guru penggerak. Yang keempat adalah budaya positif. Nah, sebelum melanjutkan ke materi yang lain, ini saya putarkan video dulu, yaitu pendidikan zaman kolonial. Di sini saya akan membahas tentang perubahan paradigma pembelajaran. Kenapa kok dari dulu sampai sekarang kurikulum kita kok berubah-berubah? Nah, nanti ada penjelasan di sini. Untuk pemanasan kita lihat dulu ini videonya dari guru penggerak, program guru penggerak, yaitu pendidikan zaman kolonial.
Bapak Ibu calon guru penggerak. Video ini akan menggambarkan tentang pendidikan zaman kolonial, sekaligus menjadi pengantar bagi Anda untuk berefleksi kembali perjalanan pendidikan Indonesia dari zaman kolonial hingga saat ini. Tahukah Anda, pada tahun 1854, beberapa bupati menginisiasi pendirian sekolah-sekolah kabupaten, tetapi hanya untuk mendidik calon-calon pegawai. Kemudian tahun yang sama, lahirlah sekolah-sekolah Bumi Putra yang hanya mempunyai 3 kelas. Rakyat hanya diberikan pengajaran membaca, menulis, dan berhitung seperlunya, dan hanya mendidik orang-orang pembantu dalam mendukung usaha dagang mereka. Pemerintah Hindia Belanda memberikan kelonggaran kepada para calon mudir dokter Jawa untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Namun, tahukah Anda mengapa? Pada tahun 1920, lahirlah cita-cita baru yang memimpikan perubahan radikal dalam pendidikan dan pengajaran. Dan pada tahun 1922, lahirlah Taman Siswa di Yogyakarta sebagai sebuah gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa. Taman Siswa ada sebagai jiwa rakyat untuk merdeka dan bebas. Lalu, apakah kita sudah merdeka? Video ini adalah pengantar menuju. Baik Bapak Ibu, setelah tadi melihat tayangan video dari sistem pendidikan zaman kolonial, adakah yang bisa Bapak Ibu tangkap dari peristiwa itu? Nah, kita akan membahas tentang sistem pendidikan zaman kolonial. Yang pertama, apa sih atau bagaimana karakteristik pendidikan sistem zaman kolonial itu? Yang pertama yaitu pada zaman kolonial untuk mengenyang pendidikan itu sangat susah karena dari satu kabupaten itu hanya ada satu sekolah. Berikutnya, tujuan pendidikan hanya untuk mendidik anak atau murid menjadi seorang pegawai pemerintah. Dan terutama ini dari kalangan para bangsawan atau para pengusaha saja. Biasanya itu anak-anak para bangsawan atau anak-anak dari para pengusaha. Berikutnya, ya, target materi yang disampaikan itu hanya membaca dan menulis. Makanya kalau zaman dulu itu sebenarnya kalau zaman ayah saya waktu kecil, ya, itu kalau mau jadi PNS itu mudah sekali, asal bisa baca sama tulis, bisa berhitung, ya berhitung secukupnya. Ya, jadi dulu kalau orang jadi PNS nggak mau karena itu. Jadi asal bisa baca, tulis, berhitung secukupnya itu sudah lolos menjadi PNS. Beda dengan sekarang. Kenapa itu kurikulum selalu berubah? Yang terakhir adalah, nah, sistem pendidikannya lebih banyak memerintah dan menghukum. Sampai saat ini masih ada Bapak Ibu yang seperti itu? Ada. Nggak ada ya? Oke, lanjut sini. Oke, yang pertama adalah perubahan paradigma pembelajaran yaitu filosofi Ki Hadi atau Ki Hajar Dewantara. Ini adalah profil dari Ki Hajar Dewantara, Bapak Ibu. Ya. Bernama asli Raden Mas Suwardi Suryaningrat, adalah seorang pelopor pendidikan kaum pribumi pada zaman kolonial. Ya. Dedikasinya untuk pendidikan itu sangat berarti hingga
menginspirasi Bapak Menteri itu untuk membuat kurikulum Merdeka. Ya, karena Merdeka Belajar itu terinspirasi dari sistem pendidikannya Ki Hajar Dewantara. Slogannya yang paling mengena yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tuturi handayani. Ing ngarsa sung tulodo itu seorang guru harus menjadi contoh teladan yang baik buat murid atau rekan kerjanya. Kemudian ing madya mangun karsa, di tengah itu bisa membangkitkan semangat atau kemauan kepada anak-anak atau rekan-rekan untuk lebih baik lagi dalam sistem pembelajaran. Tuturi handayani, di belakang memberikan dorongan, motivasi kepada anak-anaknya, murid atau rekan-rekan semua. Nah, di sini saya simpulkan pemikiran KHD atau Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah pendidikan, yaitu pendidikan di sini adalah menuntun. Makna pendidikan menurut KHD itu adalah menuntun, bukan menuntut. Kita nggak boleh memaksa anak seperti gurunya. Maksudnya apa? Anak harus nurut kemauan gurunya, tapi di sini lebih pada menuntun atau among kalau bahasa Jawanya. Kemudian kodrat anak. Jadi Bapak Ibu, anak itu setiap siswa, setiap murid jumlah dalam kelas 36 itu mempunyai keunikan sendiri-sendiri. Mereka nggak sama. Jadi ada 36 anak juga 36 keunikan. Nah, kita harus paham di situ. Makanya kita harus tahu kodrat anak. Yang ketiga, kodrat alam. Bapak Ibu ngajar di sini di SMA Al-Quran harus tahu ya konteks lingkungan kita. Kodrat alam kita tuh di daerah mana? Kita daerah pegunungan, daerah agraris ya kan, petani banyak. Nah, kita harus mampu mengetahui potensi alam kita agar bisa dijadikan sumber pembelajaran. Kadang yang salah mindset, kita orang gunung tapi nerangin tentang ekosistem laut. Nah, itu yang membedakan. Jadi anak kadang kalau itu memang harus kita ke objeknya langsung. Kalau di sini kita harus lebih menggali potensi dari alam sekitar. Berikutnya kodrat zaman. Kodrat zaman ini Bapak Ibu harus menyesuaikan. Anak tahun 90-an, tahun 2000-an dengan anak tahun 2022 itu berbeda zamannya. Jadi kalau zaman saya sekolah dulu masih nggak punya smartphone, tapi kalau sekarang anak-anak sekarang itu sudah lebih canggih, sudah lebih pesat perkembangannya dengan penggunaan smartphone. Makanya mereka akan selangkah lebih maju dari kita kalau kita tidak bisa mengikuti. Berikutnya adalah budi pekerti lah. Budi pekerti ini adalah hasil nanti dari sistem pendidikan kita. Jadi anak itu bisa memenuhi yaitu cipta, rasa, dan karsa, sehingga pengembangan karakter akan menguat sesuai dengan karakter akhlak mulia atau nanti orientasinya pada profil pelajar Pancasila. Nah, prototipe di sini adalah jadi pembelajaran menurut KHD itu harus berpihak kepada anak. Ya, seperti halnya pada kurikulum Merdeka saat ini, kita harus selalu berpihak kepada anak. Oke, berikutnya ada konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, menuntun, tadi sudah saya ulang, kodrat anak, petani, bahwa guru itu seperti petani ya, anak itu seperti bibit. Kenapa? Guru hanya bisa merawat, menjauhkan kondisi tanaman dari hama, jamur, atau gangguan yang lain. Jadi di sini nanti anak akan tumbuh sendiri. Sebagai seorang guru kita tidak bisa mengharap padi tumbuh menjadi jagung. Ya, atau buah pohon ringin berbuah kersen atau berbuah mangga, itu nggak bisa. Jadi itu sudah sesuai dengan kodrat anak masing-masing. Lah di sini guru sebagai petani. Kemudian trikon yaitu ada kontinuitas, konvergensi, dan kontinuitas. Kemudian ada konsentris di sini. Nah, Bapak Ibu, sebelum mengetahui pemikiran Ki Hajar Dewantara, ini ada beberapa hal yang mungkin pernah dilakukan ya, bukan sering tapi pernah dilakukan. Yang pertama adalah kita menuntut murid
sering sekali kita dulu menuntut murid. Jadi kamu harus mengerjakan tugas ini, kamu harus menyelesaikan ini agar nilainya bagus, kamu harus mengikuti les, tes, tulis, lisan, dan yang lain-lain. Itu adalah contoh bentuk menuntut murid. Yang kemudian adalah pembelajaran bersifat pada guru atau teacher oriented. Jadi semuanya fokus pada guru, guru sebagai aktor utama, guru sebagai sumber belajar, dan guru sebagai media. Ya, jadi betapa membosankan seperti itu. Kemudian murid diperlakukan sama tadi. Jadi 36 anak yang punya karakter ya, itu disamakan. Gaya belajarnya sama, audio semua atau visual semua atau kinestetik. Kemudian materinya juga harus sama. Yang selesai lebih dulu nggak boleh naik, yang tertinggal harus apa ya istilahnya? Ya, mengejar ketertinggalan. Nah, di situ nanti akan kita samakan semua karakter murid, itu nggak boleh sebenarnya. Oke, perubahan setelah mengetahui pemikiran Ki Hajar Dewantara yang pertama adalah menghamba kepada anak. Menghamba ini bukan kita memuja ya, menghamba ini kita melayani. Maksudnya menghamba itu kita melayani. Kemudian berikutnya ada lagi yaitu berpusat pada anak. Kita sebagai fasilitator, apa yang dibutuhkan anak kita harus siap. Yang berikutnya adalah pendidikan petani. Jadi hampir sama analoginya seorang guru itu dengan seorang petani. Berikutnya ada kodrat alam dan kodrat zaman. Kita tinggal di mana, kemudian kita berada pada zaman apa, kita harus selalu menyesuaikan dan mengetahui potensi yang ada di sekitar kita sama zaman kita. Nah, penerapan di kelas Bapak Ibu. Ini yang pertama menuntun anak ya. Guru selalu membimbing, memotivasi ya, dan menyediakan kebutuhan anak. Kemudian fokus kepada keunikan anak. Jadi anak itu sebenarnya unik, cuman kadang kita tidak fokus dalam memimpinnya. Kemudian variatif dalam menyampaikan pembelajaran, Bapak Ibu bisa variatif, baik model atau mungkin media, itu tidak harus sama atau diulang-ulang. Kolaboratif, Bapak Ibu kalau bingung nanti bisa implementasinya dengan rekan sejawat atau MGMP atau mungkin dengan anak, bisa kolaboratif. Nah, ini contoh saya menggunakan model diskusi, jadi biar anak tidak individual terus, ada kolaboratif di situ diskusi. Kemudian pembelajaran saya ini di ruang kelas Bapak Ibu, tidak harus di dalam kelas ya. Coba anak 8 jam di dalam kelas terus seperti apa rasanya ya kan. Kita aja yang di kantor 8 jam seperti apa kan. Sudah bosan, sudah suntuk. Nah, kita harus melihat suasana anak. Kadang kalau anak memang butuh inspirasi, ya di luar ya nggak apa-apa, di perpustakaan ya boleh, seperti itu. Nah, ini saya kolaborasi dengan rekan guru BK, ada Bu Ella. Saya mengadakan tes gaya bahasa ini. Terus di sini juga bareng-bareng sama Bu Ella mengerjakan tes gaya bahasa. Dari situ nanti hasilnya ada yang audio, visual, kinestetik. Oke, kita lanjut yang kedua yaitu nilai dan peran guru penggerak. Nah, di sini ada materi tentang bagaimana sih manusia itu tergerak. Ya. Sebagai seorang guru harusnya Bapak Ibu sudah mulai bergerak dalam perubahan, karena nggak akan statis kita zaman kita dulu sekolah SMA, SD sama dengan kita menjadi seorang guru, itu harus berubah, jangan statis. Nah, ini ada yaitu cara kerja otak manusia. Nah, sebenarnya meskipun manusia itu sudah diberi kecerdasan, tapi ada sistem otak yang memiliki yang hampir mirip dengan mamalia, reptil sama primata. Yang pertama adalah primata. Primata ini adalah kemampuan berpikir logis, okay? Berpikir logis dan kompleks. Jadi kalau Bapak Ibu mau membuat keputusan itu menggunakan otak primata. Masalah yang rumit, ya itu letaknya di sini Bapak Ibu. Nah, ini letaknya di sini. Ya. Otak primata ini menguras banyak tenaga. Kenapa? Karena kita menggunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kompleks atau rumit. Bapak Ibu harus membuat keputusan. Saya mau nggak ya daftar guru penggerak? Nah, itu adalah sebuah keputusan yang rumit atau kompleks. Otak mamalia. Nah, ini otak mamalia ini berhubungan dengan emosi, pusat emosi. Takut, sedih, marah, senang, jijik, terkejut dan lain-lain. Lah, di sini kadang orang
itu lebih sakit hatinya daripada sakit fisiknya. Kita bayangkan seorang anak kalau kita bilang kamu bodoh, yang sakit hatinya apa? Fisiknya. Kalau kita menggunakan otak mamalia, ya itu kalau ada istilah kita sering disebut baperan. Diberitahu masukan sedikit, kita sudah sakit hati, kita sudah marah, kita sudah dendam. Nah, di situ kita menggunakan otak mamalia. Bapak Ibu, ini otak manusia ya, bukan otak yang lain ya. Saya takutnya nanti persepsinya beda. Jadi ini adalah otak manusia. Berikutnya adalah otak reptil. Lah, otak reptil ini berhubungan dengan apa ya? Refleks. Kalau kita ada hal-hal yang membuat kita itu tidak nyaman atau bahaya. Ya, jadi kalau kita mau ketemu orang itu, saya punya masalah sama orang itu, saya kabur aja lah. Itu kita otak reptil. Paham? Saya juga misalnya ada anak, kita pernah bermasalah sama anak ya. Anak itu karena melihat kita itu sebuah ancaman, wah bahaya ketemu Pak Jarek ini, saya kabur lah, itu otak reptil namanya. Nah, jadi dari ini namanya otak 3-in-1 atau cara kerja otak manusia. Kalau cara kerja cepat itu menggunakan reptil dan mamalia. Tapi kalau yang manusia, yang primata ini, kita adalah untuk cara kerja berpikir lambat. Karena apa? Karena membutuhkan banyak waktu dan tenaga untuk membuat sebuah keputusan yang rumit atau kompleks. Nah, kemudian lanjut ke kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Di sini yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup ini adalah kebutuhan fisiologis, ya. Contohnya apa? Kita butuh aman, kebutuhan reproduksi, makan, minum, dan yang lain-lain. Pak Fajar, ya. Kebutuhan bertahan hidup itu. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang, ya. Kebutuhan kasih sayang ini rasa ingin diterima sama orang lain, teman atau kelompok. Kemudian kekuasaan. Nah, kekuasaan ini adalah rasa ingin diakui, saya bisa. Ya. Contohnya gini, saya jadi guru bahasa Indonesia bisa karena saya punya kompetensi. Atau mungkin Pak Galih bisa jadi guru guru penjas orkes karena punya kompetensi, badannya atletis dan punya pengalaman tentang olahraga. Jadi dia ingin diakui. Contoh yang lain lagi, Pak Galih misalnya, jadi ketua panitia. Kenapa? Karena dia punya kompetensi, dia bisa ngomong, dia bisa memimpin orang. Nah, itu adalah kebutuhan akan kekuasaan. Kebebasan, yaitu kebutuhan untuk menentukan apa yang disukai. Ya. Contohnya di sini kalau anak ketika pembelajaran, misalnya matematika kok asesmennya soalnya kok pilihan ganda terus atau objektif, lah itu anak kadang bosen ya, sehingga mereka pingin ganti soal, Pak tolong soalnya ganti yang isai. Nah, itu contoh bentuk kebebasan. Jadi kita juga harus tahu kebutuhan dasar anak, kenapa penting sekali di sini. Dia yang adalah kesenangan. Contohnya gini, ada anak yang sering ganggu temannya di kelas, ya. Dia suka sekali jahil, ya. Padahal dia inginnya itu adalah sebentuk permainan. Nah, jadi anak di sini itu sukanya bermain-main, entah itu bermainnya iseng atau jahil teman, lah itu adalah salah satu bentuk kesenangan. Nah, kalau bentuk kesenangan kita, contohnya Pak Galih punya koleksi apa, burung misalnya, atau Pak Fajar punya koleksi sepatu, lah itu contoh kesenangan. Oke, berikutnya untuk nilai-nilai guru penggerak. Yang pertama adalah berpihak pada murid. Ini adalah perwujudan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu berpihak pada murid. Guru sebagai fasilitator. Yang kedua, mandiri. Mandiri di sini guru harus mempunyai semangat sebagai pembelajar sepanjang hayat. Jadi bagaimanapun kondisinya, suasananya, dia harus tetap belajar mengupgrade dan mengupdate kompetensinya. Reflektif. Di sini guru harus bisa memaknai pembelajaran pengalaman, ya. Saya kok ngajar kok 2 jam anaknya pada tidur. Nah, itu kita harus efektif.
Sebenarnya saya kurangnya apa? Atau saya kelebihannya apa? Saya kelebihannya pinter ceramah, atau mungkin saya kekurangannya dari media, penggunaan media. Itu harus direfleksikan. Kolaboratif di sini kita nggak bisa nggak bisa hidup sendiri. Kita harus berkolaborasi dengan rekan-rekan untuk mewujudkan sebuah visi yang tentunya harapan dari sekolah kita itu seperti apa, kita harus mewujudkannya secara bersama-sama. Inovatif di sini harus mempunyai ide atau gagasan yang bisa menyelesaikan masalah. Sekolah ini sedang ada masalah apa, lah itu harus punya ide dan inovasi. Peran guru penggerak yang pertama adalah pemimpin pembelajar, yaitu sesuai dengan filosofi KD, ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani. Jadi guru itu sebagai pemimpin pembelajar. Coach bagi guru lain. Jadi di sini guru penggerak nanti harus bisa menjadi atau mendampingi atau melatih teman-temannya yang belum masuk ke guru penggerak. Kemudian kolaborasi. Nah, di sini kita harus mengungkapkan potensi rekan-rekan yang lain. Kayak saya dalam MGMP ini ada teman-teman saya yang pintar nulis, ada yang paham sekali dengan puisi, dan itu saya sering bertanya sama mereka yang memang lebih paham pada Bapak Ibu. Dari sinilah pentingnya kolaborasi. Kemudian kepemimpinan murid. Jadi guru penggerak ini harus mewujudkan kepemimpinan murid. Jadi nanti muridnya itu ke depannya bisa menjadi seseorang itu yang sadar bahwa nanti nasib bangsa Indonesia itu berada di tangan mereka sebagai generasi penerus. Bukan hanya di kita sebagai seorang guru, tapi juga kepada murid. Kemudian komunitas praktisi. Nah, di sini harus bisa menumbuhkan komunitas praktisi. Contohnya adalah MGMP. Nah, MGMP ini harus dijalankan sistemnya, progresnya apa saja ini harus berjalan. Nah, ini keberpihakan pada murid. Jadi belajar itu nggak harus di dalam kelas saja, tapi boleh di luar. Kemudian modelnya juga nggak harus ceramah terus, bisa yang lain. Kemudian medianya juga jangan satu, bisa bervariasi sesuai dengan anak. Keinginan anak itu seperti apa? Kita boleh menuruti keinginan anak, tapi harus ada batas. Nah, ini mandirinya adalah pelatihan tentang pembelajaran. Jadi saya sering mengikuti meskipun itu lewat YouTube ya. Kayak pas kurikulum Merdeka kemarin, saya sebelum ada narasumber saya belajar dari YouTube itu sendiri. Jadi ngulik informasi sendiri yang memang harus dibutuhkan sebagai seorang kurikulum dalam menerjemahkan implementasi kurikulum Merdeka. Kemudian belajar sepanjang hayat, yaitu memampukan, mengupgrade kompetensi agar bisa. Kemudian belajar dari berbagai sumber. Kemudian yang reflektif di sini, contoh yang reflektif itu adalah melakukan aksi nyata seperti saat ini. Kemudian perbaikan pembelajaran serta menerima kritik. Bapak Ibu kalau ngeritik itu hanya memberikan masalah atau sambil memberikan solusi? Masalah. Kritik itu sebenarnya harus memberikan solusi, bukan memberikan masalah. Kasihan orangnya nanti. Oke, kolaboratif di sini bersama rekan sejawat, kemudian bersama kepala sekolah, bersama murid. Kemudian yang inovatif, berbagi dengan rekan sejawat, menyusun media pembelajaran, mengoptimalkan lingkungan untuk pembelajaran. Bapak Ibu kalau mau menggali media pembelajaran, ada beberapa yang terbaru, contohnya adalah Canva. Nanti saya siap untuk mendampingi Bapak Ibu untuk mengoperasikan aplikasi Canva. Nah, koneksi antar peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Yang pertama adalah peristiwa, Bapak Ibu. Nah, pada peristiwa ini ada momen. Momen itu yang di sini itu mencerahkan saya adalah pembelajaran itu berpihak atau berpusat pada murid. Murid bukan sebagai objek tapi adalah subjek. Kemudian kaitannya yaitu dengan koneksi yang
saya pahami sebelumnya bahwa pemikiran Kadi itu sama, yaitu keberpihakan kepada murid. Nah, perasaan saya setelah mengetahui model ini yang pertama adalah terkejut, ya, kaget saya. Kesalahan fatal saya ketika ngajar itu adalah dulunya itu seperti itu. Jadi saya hanya memaksakan kehendak saya kepada murid. Hari ini ulangan, hari ini selesaikan tugasnya. Nah, itu adalah bentuk perasaan saya setelah mengetahui materi KHD. Yang kedua adalah sedih. Banyak kesalahan saya lakukan dalam pembelajaran itu membuat saya tuh refleksi, ya. Ternyata belajar itu nggak seperti ini. Karena sampai saat ini saya juga jadi korban guru-guru saya yang dulu. Jadi dari saat ini kita harus mulai berubah agar tidak ada stigma bahwa sekolah itu membosankan. Berikutnya adalah sadar ya. Kita harus membangun komunikasi, kepercayaan, dan kesepakatan terhadap murid serta rekan sejawat. Yang terakhir adalah optimis bahwa kedepannya nanti akan ada perubahan yang lebih baik. Kemudian di sini ada pembelajaran, ya, sebelum dan sesudah. Yang pertama sebelumnya adalah pembelajaran pusat pada guru, kemudian hanya mengejar target pemenuhan beban belajar saja. Seperti kemarin pada kurikulum 2013 itu kan kontennya banyak sekali, ya. Kita harus menyelesaikan materi itu banyak sekali dalam satu semester. Nah, ini adalah pola pembelajaran yang harus kita rubah. Sesudahnya kita harus mengetahui pembelajaran itu berpusat pada murid, bukan pada konten atau isi saja, bukan pada muatan saja. Kemudian menjadi pemimpin pembelajaran yang berpihak pada muridnya. Kita nggak boleh egois, nggak boleh memaksakan sesuatu kepada murid kita. Penerapan kedepannya yaitu menyusun perangkat, membuat kesepakatan dengan murid, berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah, serta berbagi praktik dengan warga sekolah. Oke, berikutnya ada visi guru penggerak, Bapak Ibu. Yang pertama adalah inquiry apresiatif. Apa sih itu inquiry apresiatif? Yaitu sebuah filosofi atau paradigma tentang penggunaan aset, ya, aset atau kelebihan dari suatu hal untuk dijadikan potensi. Jadi di sini kita berpikirnya bukan berpikir kekurangan, apa sih sekolah ini kurangnya apa? Kita selalu mencari kekurangan dari sekolah ini, kurangnya apa, tapi coba kita berpikir ke aset, kelebihan. Kelebihan dari sekolah ini yang bisa kita jadikan visi, tujuan untuk memajukan sekolah kita. Kalau menurut Bapak Ibu, sekolah ini kekurangannya apa? Kurangnya apa? Ramah lingkungan. Ya, ramah lingkungan. Kalau kelebihannya apa, Pak Jarek? Ya, itu. Nah, jadi mulai dari sini, dari visi guru penggerak, kita mulai merubah yang tadinya berbasis kekurangan, sekarang berbasis ke aset. Kita fokus kepada anak-anak yang pintar ngaji. Nah, Bagja ini adalah tahapan untuk inquiry apresiatif. Bagja itu dalam bahasa Sunda, artinya adalah kebahagiaan. Bagaimana cara mencapai visi yang sudah dibuat melalui inquiry apresiatif. Kemudian setelah Bagja baru tercipta visi guru penggerak. Di sini tahapan Bagja yang pertama adalah buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, atur eksekusi. Jadi tahapan Bagja ini memuat beberapa pertanyaan yang nanti akan dijabarkan dalam aksi tindakan kita. Nah, dalam mewujudkan perubahan diperlukan kerjasama seluruh warga, visi dan langkah yang tepat. Salah satunya dengan pendekatan inquiry apresiatif. Adalah suatu filosofi landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif menemukan hal positif. Jadi yang diutama adalah hal positif, bukan hal negatif. Nah, ini kira-kira apa, Bapak Ibu? Ada 6, ini kira-kira apa? Ada yang tahu, Bapak Ibu? Sumber daya manusia, sumber daya alam, agama, sosial dan budaya, infrastruktur, finansial, dan kelembagaan. Ada yang paham, Bapak Ibu? Nah, ini adalah aset kekuatan sekolah kita. Ya. Sumber daya alam, di sini kita punya murid yang sumber daya manusia, kita punya murid yang cenderung lebih bagus di potensi religinya, guru-gurunya juga, ya. Kebanyakan guru-gurunya di sini adalah kiai.
Kemudian sumber daya alam di sini kita adalah tempatnya strategis di lingkungan pedesaan, ya. Kemudian masih asri, terus jauh dari kebisingan kota. Jadi buat belajar itu nyaman sekali ya. Agama, sosial, dan budaya. Lah ini adalah kultur kita. Kalau agama, ya religi itu sudah mendarah daging di sini, ya. Sosial juga kita sering melewati kompleks lingkungan warga, kita tahu budayanya, kita tahu aturannya, adat istiadatnya, juga budaya di sini. Budaya yang berkembang di sini adalah budaya religi, ya. Berikutnya infrastruktur. Nah, di sini sudah ada kelas yang nyaman, ada kantor, ada lab komputer, ada masjid dan yang lain-lain. Finansial, dari sekolah kita sudah punya kekuatan untuk memenuhi kebutuhan kita sebagai seorang guru maupun murid-murid terkait dengan finansial yang berhubungan dengan kegiatan di sekolah. Ada lomba-lomba, ada yang lain, seminar dan yang lain-lain. Kelembagaan, kita punya sebuah kelembagaan yang kokoh, yang kuat, ya, yang mengakar pada diri kita, yang harus kita jadikan acuan di sini. Lah, ini adalah aset kekuatan sekolah kita, Bapak Ibu. Kemudian visi guru penggerak. Gambaran saya sebagai seorang guru penggerak nanti murid 5 sampai 10 tahun mendatang adalah seperti ini, Bapak Ibu. Jadi dari imajinasi murid guru sekolah. Yang pertama, situasi muridnya berakhlak mulia. Itu otomatis karena kita sekolahnya basicnya adalah religi. Kemudian mandiri, anak-anaknya itu mandiri, ya, tidak bergantung kepada orang lain dalam menyelesaikan masalah. Kreatif, ya, mereka bisa menghasilkan sesuatu yang berguna, bermanfaat buat orang lain dan bisa memodifikasi sesuatu tersebut. Kemudian kolaboratif, ya, mereka mampu bekerja sama, asas gotong royong dipakai dalam menyelesaikan sebuah masalah. Kemudian berikutnya ada peran guru. Di sini secara personal guru mandiri, bisa mengembangkan dirinya sendiri. Kemudian refleksinya guru dapat menjadikan contoh buat lainnya, ya. Tidak hanya untuk diri sendiri, saya pinter buat diri sendiri, saya ahli dalam untuk diri sendiri, tapi tidak untuk orang lain. Di sini harus diubah mindsetnya. Kita harus bisa bermanfaat buat orang lain. Kemudian sosial, guru mampu berkolaborasi dengan rekan-rekannya atau mungkin dengan muridnya. Jadi jangan mentang-mentang kita guru, kita nggak mau sama anaknya komunikasi, sosialisasi dan yang lain-lain. Kemudian mental, ya, perubahan pandangan terhadap murid menjadi pemimpin pembelajar. Jadi agar nanti tercipta student well-being atau keadaan siswa yang bahagia. Lah, suasana sekolah yang positif, ya, nyaman, bersih, rapi, tertib, aman, senang, indah, ramah. Nah, ini harapan saya 5 sampai 10 tahun mendatang. Min. Visi, saya memimpikan murid yang memiliki akhlak mulia, mandiri, kreatif, dan kolaboratif. Saya percaya murid adalah insan yang memiliki keunikan tersendiri, berbeda satu dengan lainnya sesuai minat, bakat, dan kemampuan. Di sekolah saya mengutamakan pada pendidikan karakter sesuai profil pelajar Pancasila, sehingga anak tidak hanya fokus pada kognitif maupun keterampilan saja. Jadi kalau K13 itu lebih ke kognitif, tapi kalau yang IKM, kurikulum merdeka, itu lebih ke profil pelajar Pancasila. Murid di sekolah saya sadar betul bahwa pendidikan yang utama adalah tentang akhlak serta budi pekerti, baru kemudian menjangkau ke kognitif dan keterampilan. Ya. Kalau kemarin katanya Pak Rafiq itu, yang suka korupsi itu sebenarnya pinter nggak? Pinter ya. Yang biasanya penjahat itu biasanya kan juga lulusan S1 atau yang lain-lain, ya. Tapi di sini adalah fokus kita mulai sekarang memperbaiki akhlak anak-anak agar nanti kalau jadi orang pintar tidak jahat seperti itu, ya, tidak keblinger. Oke, saya dan guru lain itu yakin di sini adalah mampu mewujudkan tujuan pendidikan tersebut dilakukan dengan perubahan positif antara lain tentang cara pendidikan, menuntun, berpihak pada murid, dan memimpin pembelajaran serta berkolaborasi. Saya dan guru lain itu paham di sini adalah
bahwa fokus utamanya adalah prakarsa perubahan. Ya. Jadi kenapa kok kurikulum selalu berubah? Kenapa? Karena menyesuaikan kodrat zaman dan kodrat keadaan. Nah, berikut visi saya Bapak Ibu. Nah, mewujudkan murid yang berakhlak Qurani, berwawasan global dan unggul berprestasi. Ini saya sedikit mengadopsi dari visi sekolah. Kenapa? Karena sebagai kekuatan lokal atau potensi dari sekolah kita. Nah, prakarsa perubahannya adalah meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran agar terwujud karakter murid sesuai profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang materi budaya positif Bapak Ibu, nanti akan ada beberapa praktik yang mencoba diterapkan oleh Bapak Ibu semua. Ada pemahaman konsep, yang pertama adalah disiplin positif dan teori kontrol, ya. Ada posisi kontrol, teori motivasi hukuman dan penghargaan, kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, yang terakhir adalah segitiga restitusi. Yang pertama adalah teori kontrol. Teori kontrol ini adalah paradigma bagaimana kita melihat dunia, bagaimana kita berpikir tentang manusia, ya. Jadi kita melihat orang lain, kita tidak hanya melihat diri kita sendiri saja, tapi kita bisa melihat bagaimana orang lain berperilaku sehingga kita tidak menyamakan. Disiplin di sini itu adalah artinya sebenarnya belajar, Bapak Ibu, ya. Jadi disiplin positif ini sebagai tujuan akhir nanti mengacu pada nilai-nilai yang dihargai oleh anak. Nilai kebajikan, nah di sini adalah dasar nanti sebagai untuk menentukan disiplin positif. Jadi nilai kebajikan ini nilai-nilai yang sifatnya positif, ya. Kalau di kita itu adalah pencerminan dari profil pelajar Pancasila. Nah, berikutnya ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Teori motivasi. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Bapak Ibu, kalau setiap pagi datang terlambat, itu motivasinya apa? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan diri dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang bersalah itu punya 3 motivasi. 1, ingin menghindari hukuman. Yang kedua, ingin diberi penghargaan atau imbalan. Yang ketiga, karena menghargai nilai pada diri sendiri. Anak juga, anak nggak mengerjakan tugas, kita harus tahu motivasi perilakunya. Kenapa? Dia takut apa? Takut dihukum, atau ingin diberi penghargaan, atau yang ketiga adalah dia percaya bahwa saya tuh harus seperti ini karena saya punya nilai-nilai yang harus ditanamkan. Hukuman di sini itu adalah sebuah sanksi atau akibat yang tidak terencana atau tiba-tiba, kemudian anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi karena tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah, hanya dari pembuat aturan saja, tanpa melihat sebuah kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh perbuatan atau kata-kata. Nah, di sini hukuman, Bapak Ibu. Ada yang sering memberikan hukuman? Nah, silakan kalian karena tidak mengerjakan tugas lari keliling lapangan 10 kali. Sudah 10 kali belum selesai, nanti kamu belum tuntas juga. Silakan kamu push up 50 kali. Nanti kalau pas pelajaran jadinya anaknya badannya tegap semua karena sering push up, ya kan? Tapi di balik itu secara psikis dan mental dia sakit atau punya dendam, marah. Wah, saya dulu SMA dihukum sama Pak itu, nanti kalau saya jadi guru akan saya implementasikan kepada murid saya. Nanti kan saya hukum biar pada patuh atau nurut oleh peraturan. Konsekuensi. Nah, konsekuensi ini beda dengan hukum, ya.
Konsekuensi ini sudah terencana, sudah disepakati, sudah dibahas, dan disetujui oleh murid dan guru. Konsekuensi. Jadi, kalau ada anak yang tidak mengerjakan tugas atau datang terlambat, kira-kira konsekuensi yang dibuat apa Bapak Ibu? Misalnya, anak datang terlambat di jam Bapak Ibu kok 10 menit. Bapak Ibu sudah membuat kesepakatan dengan anak, nanti kalau terlambat kamu mengikuti jam tambahan, tidak istirahat. Jadi istirahatnya dipotong 10 menit buat pembelajaran. Nah, itu bentuk konsekuensi. Itu adalah sebuah kesepakatan dari Bapak Ibu sama murid. Nah, di situ anak sudah nggak malah sama dendam, nggak usah, karena dia sudah tahu kesepakatannya, sudah tahu tujuannya, konsekuensinya seperti apa. Nah, di sini adalah restitusi, yaitu proses kolaborasi ini di atasnya konsekuensi. Di sini itu proses kolaborasi antara anak dengan guru yang muridnya itu bermasalah, kemudian ditanya agar dia paham kesalahannya serta mengembalikan ke kesepakatan atau ke keyakinan kelas. Nah, di sini pada restitusi ini tidak ada hukuman. Tidak ada hukuman, tapi kembali menyadarkan siswa. Nah, sini ada latihan Bapak Ibu. Oke, di situ ada kasus yaitu menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Kira-kira ini hukuman apa konsekuensi Bapak Ibu? Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Apa? Konsekuensi. Betul sekali. Lanjut. Membersihkan WC adalah membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil temannya. Nyambung nggak Bapak Ibu? Mematahkan pensil teman tapi disuruh membersihkan WC. Kira-kira apa itu namanya? Hukuman. Betul Bapak Ibu. Kemudian duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat, tidak diizinkan bermain oleh guru karena mencederai teman saat bermain. Duduk di pinggir lapangan tidak boleh bermain oleh guru karena mencederai temannya yang sedang bermain di lapangan. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Ya. Jadi imbasnya dia bermain di lapangan saat olahraga itu mencederai temannya, maka konsekuensinya dia tidak boleh ikut bermain. Kalau bahasanya itu rusuh ya Pak, atau kasar ya dalam permainan. Itu namanya konsekuensi. Berikutnya, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ada yang pernah seperti ini pengalaman? Kita sharing aja, berbagi, nggak apa-apa Ibu. Luapkan semua emosinya ya. Kalau pernah nyuruh anak nulis di buku, saya tidak akan terlambat lagi selama 100 kali, mungkin satu buku penuh full ya. Ini kira-kira hukuman atau konsekuensi? Berikutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Pilihannya 2 Pak kali, konsekuensi atau hukuman. Apa Bu? Hukuman ya. Yang terakhir ya, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Konsekuensi. Oke, sudah bisa membedakan hukuman dan konsekuensi ya? Jelas ya? Oke. Nah, ini sini kita akan membahas tentang keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini adalah peraturan untuk mengendalikan atau menciptakan suasana seperti yang dibuat oleh pembuat peraturan, yaitu guru dan siswa.
Jadi nanti di Bapak Ibu guru nanti bisa mempraktekkan membuat keyakinan kelas yang dipajang di tembok atau di kelas-kelas ruang-ruang siswa. Nah, contohnya seperti ini Bapak Ibu. Saya kemarin sudah pasang cuman pada hilang. Jadi seperti ini. Nanti dibuat pasang di kelas. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan, bukan berupa pernyataan universal. Saya ulangi, keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak, berupa pernyataan-pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif, tidak boleh menggunakan kata negatif ya, tidak, itu nggak boleh. Kemudian keyakinan kelas baiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Ya, ini contohnya Bapak Ibu. Jadi saya praktik untuk membuat keyakinan kelas. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah bertahan hidup. Ini tadi saya sampaikan, setelah ini kita praktek untuk mengidentifikasi kebutuhan Bapak Ibu itu sudah sejauh mana. Bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, terus kebebasan, dan kesenangan. Oke, kita mencoba mengidentifikasi. Ini saya ada mencoba untuk mengerjakan latihan ya Bapak Ibu untuk mengidentifikasi kebutuhan dasar Bapak Ibu itu sudah terpenuhi atau belum ya. Minta tolong dibagikan Pak. Ini. Bapak Ibu, itu ada pertanyaan 1 sampai 40. Nanti Bapak Ibu diisi ya skornya sesuai hati nurani Bapak Ibu sendiri yang dirasakan ya, bukan perasaan orang lain. Tidak perlu melihat jawaban orang lain. Nanti kalau sudah dicentang, Bapak Ibu menjumlah skornya. Ada nomor 1 sampai 10, 11 sampai 20, 21 sampai 30, 31 sampai 40. Nanti Bapak Ibu jumlah skornya saja. Centang ya? Ya, dicentang boleh, disilang boleh, dilingkari boleh. Oke, silakan. Bapak Ibu tidak perlu buru-buru, dicermati pertanyaannya atau indikatornya. Nanti dari situ akan teridentifikasi kebutuhan dasar Bapak Ibu itu yang paling tinggi yang mana, yang paling kurang yang mana.
Nanti sampel ya Bapak Ibu untuk menyampaikan hasil identifikasinya. Itu jawabnya yang jujur sesuai dengan kata hati dan kebiasaan Bapak Ibu semua. Yang sudah selesai, nomornya sesuai nomor itu bisa dijumlah. Nomor 1 sampai 10 itu ada kolom di bawah, itu ditulis jumlahnya berapa. Dari 135 itu di total. Nomor 11 sampai nomor 20 itu jumlahnya berapa. Kemudian dari nomor 21 sampai 30 jumlahnya berapa. Nomor 31 sampai 40 itu jumlahnya berapa. Jadi di 4 kolom itu diisi totalnya nanti. Per nomor. 1 sampai 10 skornya 46, 11 sampai 20 skornya 39, 21 sampai 30 skornya 24, 31 sampai 40 skornya 36. Ya, makasih Pak Yultof. Nanti saya sampaikan terkait dengan hasil skor yang sudah diperoleh dari Pak Yultof. Dari Ibu-ibu mungkin mewakili satu. Ada yang sudah selesai? Nomor 1 sampai nomor 10 berjumlah 36. Nomor 11 sampai 20 jumlahnya 29. Nomor 21 sampai 30 jumlahnya 27. Nomor 31 sampai 40 jumlahnya 44. Oke, ya. Dari perwakilan 2 orang, yaitu Bapak sama Ibu-ibu. Yang pertama dari Pak Yultof dan yang kedua dari Bu Farah. Ini saya bacakan ya. Untuk poin nomor 1 sampai 10 itu adalah kebutuhan tentang kasih sayang. Kebutuhan dasar tentang kasih sayang atau rasa ingin diterima. Ya. Nomor 11 sampai nomor 20 itu adalah kebutuhan penguasaan. Ya, atau kekuasaan. Ya. Jadi ada yang perfeksionis. Saya tidak pernah membuat kesalahan. Saya nggak mau salah. Kemudian nomor 21 sampai 30 itu adalah kebutuhan tentang, ada yang tahu Bapak Ibu? Kebebasan. Ya. Yang terakhir poin 31 sampai 40 itu adalah kebutuhan tentang kesenangan. Pak Khalid punya koleksi? Tidak punya. Nah, oke. Sekarang cek jumlahnya skor Bapak Ibu. Yang paling tinggi yang mana? 31 sampai 40. Ya, bervariasi. Ada yang mulai dari kesenangan, ada yang kebebasan, ada Pak Yultof tadi yang paling tinggi adalah yang ya, rasa sayang dan diterima. Kalau Bu Farah tadi adalah yang tertinggi adalah kesenangan. Kalau saya yang paling kurang itu adalah kesenangan. Jadi saya mengorbankan perasaan saya sendiri tapi untuk kesenangan orang lain. Ada yang lain yang mungkin lebih dari dua-duanya itu, ada kebebasan atau mungkin penguasaan. Ya. Yang perfeksionis biasanya itu yang penguasaan, yang lebih di atas segalanya. Oke. Sampai 20, 40. Gimana Pak? Kalau nomor 11 sampai 20, 40 skornya? Sama. Maksudnya apa? Enggak dibandingkan, tertinggi. Berarti penguasaan, kekuasaan. Tapi yang tertinggi Kesenangan. Kesenangan. Oh. Berarti kita butuh banyak. Hah? Kebebasan. Kebebasan. Oke Bapak Ibu, tentunya ada beberapa kebutuhan Bapak Ibu yang belum terpenuhi ya, atau yang masih kurang.
itu Bapak Ibu dalam memenuhi tidak harus menggunakan hal-hal yang negatif ya. Misalnya kurang kebutuhan kesenangan kok pelampiasannya ke yang lain itu jangan ya. Tapi harus mencari sesuatu untuk memenuhinya dengan hal-hal yang positif. Sama halnya dengan anak punya kesenangan misalnya bermain game ya kan. Tapi di kelas kok main game terus itu perlu diarahkan. Dia bisa memenuhi kebutuhan senangnya dia, tapi tidak pada tempatnya. Jadi nggak boleh main game itu di sekolah. Lanjut ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum, Bapak Ibu. Jadi saya sampaikan penghukum ini adalah satu arah, ya, dari si pembuat aturan saja. Kemudian pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah di sini nanti guru itu lebih membuat siswa itu menjadi seseorang yang beridentitas gagal. Oh, saya kok selalu salah terus ya, kok saya nggak baik di sekolah, saya nggak baik di mata Bapak Ibu guru. Nah, itu pembuat rasa bersalah. Kemudian teman, lah di sini guru lebih dekat dengan siswa sebagai seorang teman. Namun kekurangannya pada guru yang menggunakan posisi kontrol sebagai teman, bisa nanti Bapak Ibu guru tidak dihargai. Satu itu, yang kedua, anak jadi tergantung kepada Bapak Ibu guru, memiliki ketergantungan. Jadi kalau misalnya ada masalah harus diselesaikan dengan Pak Jarek. Kalau nggak Pak Jarek nanti nggak mau. Itu di situ timbul ketergantungan karena posisi guru sebagai teman. Berikutnya pemantau. Nah, pemantau di sini Bapak Ibu sudah menerapkan konsekuensi tadi, bukan hukuman tapi konsekuensi. Kalau hukuman itu lebih pada penghukum. Konsekuensi ini tidak harus menghukum ya, tapi menyepakati aturan yang sudah dibuat, keyakinan-keyakinan yang sudah dibuat. Yang terakhir adalah manajer. Nah, ini yang paling bagus. Jadi Bapak Ibu guru bisa menjadi seorang manajer dalam menangani kasus. Ya. Sini. Nah, kalau manajer nanti Bapak Ibu bisa menggunakan segitiga restitusi. Kita cek dulu posisi kontrolnya seperti apa ya. Bapak Ibu bisa menyimak, ini saya ambil dari program pendidikan guru penggerak. Nanti bisa belajar menjadi seorang guru yang menangani kasus terhadap anak. Bahagia Ibu dan Bapak guru hebat dalam penerapan. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya.
Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru aksennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih.
Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Baik Bapak Ibu, tadi setelah melihat 5 posisi kontrol yang mungkin pernah diterapkan Bapak Ibu selama ini adalah lebih ke penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, atau mungkin yang paling lebih naik lagi adalah pemantau. Ya. Saya yakin Bapak Ibu pernah menerapkan semua. Kalau saya itu yang paling sering saya terapkan dulu adalah teman. Tapi ketika posisi teman, nah tadi efeknya, anak jadi tergantung sama saya dan saya juga tidak dihargai. Namun setelah melihat 5 posisi kontrol di sini, bagaimana cara menangani anak yang bermasalah, yang paling bagus adalah yang manajer. Jadi Bapak Ibu nanti bisa menjadi seorang yang guru yang bisa menyelesaikan masalah anak tanpa harus menghukum ya atau diberi sanksi. Caranya bagaimana agar menjadi seorang manajer, yaitu menggunakan segitiga restitusi. Ya, Bapak Ibu implementasinya dulu. Yang pertama sebelum membuat manajer, posisi manajer, sudah membuat keyakinan kelas dulu. Seperti ini. Ini keyakinan kelas, ya tadi sudah sampaikan. Atau juga ada kesepakatan kelas. Nah, yang ini kesepakatan kelas. Contoh, kesepakatan kelas 12 IPS 3, bersihkan diri sebelum masuk kelas. Jadi ketika di kelas sudah harus bersih ya. Kemudian menghormati pendapat orang lain, tidak boleh menyela orang sedang berbicara atau tidak boleh menjatuhkan orang lain. Datang tepat waktu ya. Terus mengangkat tangan jika ingin bertanya, terus menyimak pembelajaran. Nah, ini contoh kesepakatan kelas dan ini adalah keyakinan kelas. Nanti Bapak Ibu nggak usah bingung buat sendiri, nanti bisa bareng-bareng sama anak-anak. Jadi nanti hasilnya Bapak Ibu bisa pajang di ruang kelas. Nanti biar kalau pas pelajaran Bapak Ibu, nanti anak-anak paham akan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Sehingga mereka tahu kalau dia salah, apa yang harus dia perbaiki. Di sini ada segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Di sini ada yang bawah ini menstabilkan identitas ya. Jadi kita tidak menyalahkan anak, tapi lebih ke menstabilkan biar anak tidak emosi atau tidak marah. Yang kedua adalah validasi tindakan. Validasi tindakan di sini nanti kita ingin mengetahui apa sih alasan anak kok terlambat. Tadi satu ada yang bangunnya kesiangan, yang kedua mungkin ada yang susah angkotnya, transportasi terkendala atau belum sarapan dan yang lain-lain ya. Di sini kita akan mengetahui alasan kenapa anak itu terlambat adalah melalui validasi tindakan. Sini. Boleh nggak sebenarnya Bapak Ibu kalau anak itu terlambat? Boleh nggak anak berbuat salah? Boleh nggak? Contoh hal sepele ya. Misalnya anak atau guru datang terlambat ke sekolah karena dia di rumah, mohon maaf, mungkin membantu orang tua atau ibunya yang sedang sakit, kemudian dia berangkat ke sekolah terlambat 20-30 menit, baik anak atau guru ya sekarang ya. Boleh nggak kira-kira seperti itu?
Boleh nggak? Salah nggak? Salah. Salah, tapi kita punya alasan yang tepat. Lah disinilah kita menemukannya pada validasi tindakan. Nah, kalau kita berpedoman pada profil pelajar Pancasila, ya itu anak punya salah, kita harus cari tahu bagaimana cara memperbaikinya. Anak juga diajak bagaimana memperbaiki kesalahan dia, bukan malah menghukum. Tadi keliling lapangan basket 30 kali ya. Nanti pulang-pulang jadi kapten. Setelah ini berarti selesai Bapak Ibu. Ini terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pujo Mulyono, calon guru penggerak angkatan ke-6 dari Kabupaten Wonosobo. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktikkan penerapan segitiga restitusi. Ada 3 bagian. Yang pertama adalah 1, yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Sebagai seorang guru, kita wajibnya adalah menuntun kodrat anak. Jangan pernah kita menuntut, memaksa, apalagi menghukum atau membuat mereka malu, yang tentunya berdampak pada masa depan. Sini ada 2 kasus. Yang pertama adalah membaca komik saat pembelajaran. Ini kasusnya lah, ini bimbingannya. Siang Mas. Siang Pak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Sudah lama ya kamu tidak datang ke sini ya? Oh iya Pak. Kamu tahu mengapa saya panggil hari ini? Iya Pak. Kang Mas, ketika pelajaran tadi waktu diskusi kelompok, saya melihat kamu tidak fokus pada Lah di sini menstabilkan identitas Bapak Ibu. pelajaran. Tahu sendiri dan mungkin itu membuat ya Pak. Coba jelaskan. Saya membaca komik Pak. Lah ini validasi tindakan. Kenapa kok membuat kesalahan? Melupakannya pas pembelajaran. Ya, oke. Jadi si Almas ini kurang kebutuhan kesenangannya. Jadi kesenangannya membaca komik, tapi dia karena kurang dia sampai membaca di kelas. Kebutuhan dasar kesenangannya kurang sehingga dia melakukan tindakan yang salah. Jadi itu alasan kamu. Kamu tahu nggak kamu dan tidak menyalahkan karena semua orang pasti pernah berbuat salah. Tapi di sini saya akan Ini menstabilkan identitas. bagaimana saya yakin kamu melakukannya pada jam pelajaran. Oke, berarti kita harus menghormati orang lain dan menghormati diri sendiri. Nah, di sini menanyakan keyakinan kelas Bapak Ibu, menghormati orang lain dan diri sendiri. Orang lainnya itu adalah guru dan teman-temannya di kelas, yang sendirinya adalah Almas. Jadi dia ketika pelajaran tidak boleh membaca komik. Kemudian tapi tidak membaca komik. Kasus kedua Bapak Ibu, kasus kedua di sini adalah tentang bolos di kantin. Apa kabar hari ini? Mau tahu nggak? Kita ini sama ya, saya. Ya, kamu sudah lebih baik lagi, sudah tidak jadi. Nah, ini testimoninya. Terima kasih, Bila. Selamat masuk. Soalnya saya kaget Dan selamat siang. Pada awalnya saya kaget dan tegang saat dipanggil Pak Pujo. Ternyata saya hanya diberitahu dengan keyakinan kelas. Dan dari situ saya sadar bahwa mencari kesenangan dalam hal yang salah, dalam tempat yang salah itu adalah melanggar
keyakinan kelas. Dari situ saya belajar untuk menjadi lebih baik. Terima kasih Pak Mujo. Semoga saya akan menjadi yang pelajar yang lebih baik lagi. Terima kasih Pak Mujo. Awalnya saya kaget dipanggil Pak Pujo. Hah, ada apa ini? Pasti saya akan dimarahi karena saya tidak mengikuti pelajaran yang dikatakan. Tetapi setelah saya berdialog dengan Pak Pujo tidak menilai saya, melainkan Pak Pujo menyatakan tentang apa yang saya lakukan tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Pak Pujo tidak menilai saya, melainkan Pak Pujo menyadarkan kesalahan saya. Terima kasih Pak Pujo. Saya tidak akan belajar sembarangan di kantin pas pelajaran memang. Oke, Bapak Ibu, demikian tadi untuk pemaparan materi dari modul 1, yaitu paradigma dan visi guru penggerak yang fokus pada budaya positif, Bapak Ibu. Dari tadi yang sudah saya sampaikan, dari perubahan paradigma pembelajaran sampai terakhir pada segitiga restitusi, Bapak Ibu. Di penutup ini mungkin ada hal yang mau ditanyakan atau belum jelas, silakan bisa ditanyakan. 2 atau 3 penanya mungkin Bapak Ibu. Silakan. Ya, Pak Galih. Terima kasih atas waktunya. Yang ingin saya tanyakan, apa korelasi antara pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan Merdeka Belajar? Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Galih. Mungkin untuk langsung saya jawab aja, nggih. Oke, Bapak Ibu, terkait dari pertanyaan Pak Galih tadi adalah koneksi antara pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan Merdeka Belajar. Ya, jelas sekali Bapak Ibu. Di sini pemikiran Ki Hajar Dewantara atau filosofi KHD itu menginspirasi untuk pencetusan kurikulum Merdeka saat ini. Kenapa? Karena dari kurikulum yang sebelum-sebelumnya ini masih banyak kekurangan. Salah satunya adalah keberpihakan pada murid, ya. Jadi anak itu selalu dijadikan objek, ya. Di dalam kelas dijadikan objek sebagai penderita terus, tidak pernah diperhatikan kebutuhannya. Tapi dengan kurikulum Merdeka ini, ya, dengan filosofi KHD, ini anak dituntun sesuai dengan kodrat keadaan, kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi bagaimana kurikulum itu, kenapa kok terus berubah? Ya, yaitu karena menyesuaikan kebutuhan saat ini, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu mengajar dengan tahun 2002 dengan kurikulum 2008 atau 2013 itu agak sedikit tidak tepat, ya, karena kebutuhan mereka sudah beda. Kalau di K13 kemarin banyak sekali konten, banyak sekali muatan, beban belajarnya banyak. Tapi di kurikulum Merdeka sekarang itu anak lebih merdeka. Kenapa? Karena konten cara belajar itu sesuai hanya esensinya saja. Dan ada penambahan materi baru, yaitu di kokurikuler ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini adalah pusat untuk mengutamakan pendidikan karakter. Jadi tidak hanya kognitif. Kalau yang dulu hanya kognitif sama keterampilan, pedomannya asesmen hanya pada ulangan harian, US atau mungkin UN. Nah, sekarang ini sudah beda. Ada yang diutamakan yaitu penilaian karakter. Gitu Pak Galih. Ya, jadi ada keterkaitan. Ya. Berikutnya mungkin ada yang mau tanyakan? Saya Pak Wijau. Ya, silakan Pak Adip. Jumlah siswa itu kan cukup banyak. Ya. Nah, saya itu masih kesulitan bagaimana cara mengetahui kebutuhan siswa-siswa saya, murid-murid kita. Ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Adip. Langsung saya jawab ya. Untuk mengetahui kebutuhan dasar murid, itu sebenarnya kita bisa tadi menggunakan ini identifikasi kebutuhan. Ada baik dari rasa sayang diterima, kebebasan, kekuasaan, atau mungkin kesenangan. Nah, kita bisa menggunakan identifikasi ini kebutuhan dasar yang nanti anak disuruh mengisi. Atau mungkin kalau kita kurang maksimal, kita bisa berkolaborasi dengan Bapak Ibu Guru BK. Jadi bisa mengetahui secara psikologi itu anak itu seperti apa kebutuhannya, dan memang harus yang dipenuhi itu yang duluan itu yang mana, yang kurang boleh dipenuhi tapi dengan cara yang positif. Tidak boleh dia kurang kebutuhan kesenangan kok misalnya nge-game di kelas atau nge-game di sekolah, karena dia kekurangan kebutuhan kesenangan tapi dia seringnya nge-game di sekolah, itu nggak boleh. Itu kayak gitu Pak Adip. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak.
Yang ingin kami tanyakan Pak Ya. Pujo, setelah kami melihat tayangan video studi kasus kelas dengan Pak Pondok Pujo, yang ingin kami tanyakan kontrol apa yang terbaik bagi seorang guru? Ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Jarek atas pertanyaannya. Untuk kontrol yang paling bagus tadi adalah yang paling ideal adalah seorang manajer. Nah, bagaimana caranya agar menjadi seorang manajer? Bapak Ibu harus melewati step ya. Yang pertama Bapak Ibu adalah membuat kesepakatan kelas, kemudian keyakinan kelas, sehingga kalau ada anak-anak nanti yang bermasalah, Bapak Ibu bisa mengembalikan itu ke keyakinan kelas, bukan menghukum, bukan memberikan rasa bersalah atau mungkin menjadikannya sebagai teman, tapi lebih tepatnya adalah sebagai seorang manajer. Ketika anak berbuat salah, dia harus tahu posisinya dia salah, dia harus memvalidasi tindakan dan mengembalikan ke keyakinan kelas. Jadi hukuman itu sebenarnya tidak perlu Bapak Ibu. Oke. Tapi kalau misalnya anak sudah 2 kali, 3 kali, 4 kali melakukan kesalahan, nah, kalau memang perlu dibutuhkan itu boleh dengan hukuman, ya. Tapi Bapak Ibu bisa mengkalkulasi berapa kali dia melakukan kesalahan. Kalau diulang terus, dan Bapak Ibu sudah tahu alasannya, ya. Karena kesiangan, karena bangunnya telat, atau nggak ada yang bangunin, nah itu dia bisa mendapat hukuman. Jadi itu Bapak Ibu. Jadi efektifkah segitiga restitusi untuk menangani kasus anak? Efektif, ya. Namun jika 3 kali, 4 kali, 2 kali kok anak tidak berubah keyakinan kelasnya, nah itu Bapak Ibu bisa memberikan sanksi kepada anak tersebut. Cukup demikian Bapak Ibu. Mungkin untuk materinya nanti saya share di grup WA Bapak Ibu semua agar bisa dicermati dan Bapak Ibu bisa mempraktikkan untuk membuat keyakinan kelas, kesepakatan, dan mungkin menerapkan segitiga restitusi. Dari saya mohon maaf bila banyak kurang kesalahan. Saya Iri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.